Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Ivar Jenner makin dekat ke tim utama FC Utrecht. Kondisi darurat bikin pemain Timnas Indonesia ini dapat peluang langka. Egy Maulana Fikri, dari Medan ke panggung Eropa, kisah sang Messi Indonesia yang belum selesai. Ivar Jenner, gelandang muda andalan Timnas Indonesia, tengah berada di ambang salah satu momen terpenting dalam karirnya. Di saat banyak pemain asing belum punya klub atau masih cari-cari tim baru, Jenner justru berpeluang besar naik kasta ke tim utama FC Utrecht. Ya, kesempatan langka itu muncul bukan sekadar karena hoki, tapi karena situasi darurat yang sedang terjadi di tubuh klub Eredivisie asal Belanda tersebut. Dua gelandang utama Utrecht, Basten Aronson dan Oscar Fraulo, resmi angkat kaki. Kepergian dua nama penting itu langsung menciptakan kekosongan di lini tengah. Dan secara mengejutkan, nama Ivar Jenner kini masuk dalam radar utama untuk dipromosikan ke skuad senior. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi Jenner yang selama ini tampil cukup konsisten bersama Jong Utrecht di kompetisi kasta kedua Belanda, Keukenkampioen-Divisie. Musim lalu, Jenner mengemas 26 pertandingan dengan total waktu bermain lebih dari 2.100 menit. Walau tak menyumbang gol atau assist, peran krusialnya sebagai pengatur tempo tak bisa diabaikan. Ia menjadi motor distribusi bola, pelindung pertahanan, sekaligus jembatan antar lini. Bahkan di beberapa laga penting, Jenner dipercaya mengenakan ban kapten, menandakan kepercayaan penuh staf pelatih terhadap kualitas mental dan teknisnya. Salah satu contohnya bisa dilihat saat Jong Utrecht menghadapi Den Bosch. Di laga itu, Jenner mencatatkan 17 umpan sukses dari total 28 percobaan, dan terlibat langsung dalam fase transisi bertahan ke menyerang. Meski akurasi umpan belum sempurna, kontribusi totalnya tetap menonjol. Kini, kondisi tim utama FC Utrecht sedang rawan. Dari hanya 3 gelandang murni yang tersedia, 2 diantaranya sedang menepi akibat cedera panjang. Artinya, hanya ada 1 gelandang fit di tim senior. Situasi ini membuat pelatih kepala Ron Jans mulai melirik ke bawah, mencari solusi dari tim muda. Dan siapa lagi kandidat terbaik kalau bukan Jenner, gelandang berpengalaman yang sudah terbiasa dengan sistem klub. Bukan hanya karena krisis pemain, gaya main Jenner pun dinilai cocok dengan filosofi tim utama. Ia tidak asing dengan gaya pressing tinggi, build up cepat, dan peran sebagai gelandang jangkar maupun box to box. Dalam usia yang baru 21 tahun, kematangannya terlihat jelas di lapangan. Jenner sudah paham tekanan, sudah terbiasa melawan lawan bertubuh besar, dan tak gentar mengambil keputusan sulit di lapangan. FC Utrecht sendiri menghadapi musim yang sangat sibuk. Selain Eredivisie dan Piala KNVB, mereka juga akan ambil bagian di babak kualifikasi UEFA Europa League. Ini berarti, rotasi skuad akan jadi kunci keberhasilan. Jika Jenner benar-benar dipromosikan, ia tak hanya akan tampil di Liga Domestik, tapi bisa saja menginjak rumput Stadion Eropa untuk pertama kalinya. Sesuatu yang akan jadi lompatan besar dalam karirnya. Jenner sejatinya bukan pemain sembarangan. Ia tumbuh dari sistem Akademi IJFC dan sempat bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam, salah satu akademi paling bergengsi di dunia. Tahun 2016, ia pindah ke Utrecht dan terus berkembang. Kontrak profesional pertamanya ditandatangani pada Mei 2021 dan baru saja diperpanjang hingga 2026 pada Agustus 2023. Ini bukti bahwa manajemen klub tak main-main dalam memandang potensinya. Di luar klub, Ivar Jenner juga merupakan aset berharga bagi Timnas Indonesia. Ia sempat memperkuat Belanda U15 sebelum resmi berganti bendera dan membela skuad Garuda. Hingga saat ini, ia telah mengantongi 18 caps untuk Timnas senior, angka yang luar biasa untuk pemain seusianya. Bersama pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner, Jenner adalah bagian dari generasi emas baru Indonesia yang siap membawa negara ini berbicara lebih jauh di level Asia bahkan dunia. Pertanyaannya sekarang, akankah Jenner benar-benar mendapatkan promosi penuh ke tim utama? Jawabannya akan sangat bergantung pada performanya selama pramusim. Tapi dengan kondisi saat ini, peluang itu sangat terbuka. Ia tak hanya punya kualitas, tapi juga waktu dan momen yang tepat. Jika Jenner berhasil memanfaatkan peluang emas ini, ia bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain reguler di Eredivisie bersama klub sebesar FC Utrecht. Dan lebih dari itu, ia bisa membuka jalan bagi lebih banyak talenta tanah air untuk mengikuti jejaknya.
Ivar Jenner kini hanya tinggal selangkah lagi dari panggung besar. Dan seluruh Indonesia menanti, apakah langkah kecil ini akan menjadi awal dari cerita besar yang mengubah wajah sepak bola nasional. Egy Maulana Fikri, dari Medan ke panggung Eropa, kisah sang Messi Indonesia yang belum selesai. Egy Maulana Fikri bukan sekadar nama di daftar pemain timnas Indonesia. Ia adalah simbol harapan, semangat, dan kisah perjuangan seorang anak Medan yang berani menantang dunia. Lahir pada 7 Juli 2000 di Medan, Sumatera Utara, bakat Egy sudah tercium sejak dini. Dibimbing langsung oleh sang ayah yang juga pelatih, Egy kecil tumbuh dengan bola di kakinya dan mimpi besar di matanya. Di SSB Tasbi Medan, kemampuannya mulai menonjol. Namun, bukan hanya bakat yang membuatnya istimewa, melainkan juga dedikasi dan kecintaannya pada permainan. Langkah besar berikutnya adalah masuk ke Diklat Ragunan. Disinilah ia berkembang pesat, bukan hanya sebagai pesepak bola, tapi juga sebagai atlet muda yang paham pentingnya disiplin dan kerja keras. Penampilannya yang konsisten membuatnya dijuluki Messi dari Indonesia, sebuah julukan yang tentu saja datang dengan ekspektasi besar. Egy mulai mencuri perhatian nasional saat membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U18 2017. Ia bukan cuma tampil apik, tapi dominan. 8 gol dicetaknya, dan meski tim hanya finish di peringkat ketiga, Egy keluar sebagai top scorer. Gaya mainnya yang lincah, piawai menggiring bola, dan punya naluri menyerang tinggi, membuat jutaan pasang mata menjadikannya idola baru. Puncaknya datang pada tahun 2018. Di usia 17 tahun, Egy membuat keputusan besar, meninggalkan zona nyaman dan bergabung dengan klub Polandia, Lechia Gdańsk. Tak banyak pemain Indonesia yang berani mengambil langkah seperti itu, dan Egy menjadi pionir generasi baru yang berani menggapai mimpi jauh dari rumah. Namun, Eropa bukan tempat mudah. Di Lechia Gdańsk, Egy harus bersaing dengan pemain-pemain bertubuh besar, penuh pengalaman, dan intensitas permainan yang sangat tinggi. Ia sempat beberapa kali mencicipi laga di Ekstraklasa, Liga Utama Polandia, dan memperlihatkan kilasan kemampuan aslinya. Tapi tidak mudah untuk benar-benar mendapatkan tempat tetap di starting 11. 3 musim di Polandia memberinya banyak pelajaran, sebelum akhirnya ia melanjutkan petualangannya ke Slovakia, membela FK Senica. Di sana, Egy sempat menunjukkan sinarnya kembali. Ia menjadi starter, mencetak gol, dan tampil reguler. Tapi nasib berkata lain. Krisis finansial yang melanda klub membuat masa depannya goyah. Kontrak tak diperpanjang, dan Egy kembali mencari pelabuhan. Tak lama berselang, ia bergabung dengan Enam Zlate Moravc. Tapi sekali lagi, keberuntungan belum berpihak sepenuhnya. Maka pada awal 2023, Egy memilih untuk kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewa United FC dengan harapan mendapat menit bermain reguler dan kembali menemukan ritme terbaiknya. Meski sempat dianggap pulang terlalu cepat, Egy punya alasan kuat. Ia ingin bermain, ia ingin berkembang, dan ia tahu tempat terbaik untuk tumbuh adalah di lapangan, bukan di bangku cadangan. Kembali ke Liga 1 bukan akhir dari mimpi Eropa, tapi sebuah langkah mundur untuk loncatan yang lebih besar. Di Dewa United, Egy perlahan menemukan kembali kepercayaan dirinya. Sentuhan bola, kreativitas di lapangan, dan kontribusinya sebagai playmaker kembali terlihat. Sementara itu, di level internasional, Egy tetap menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Ia dipercaya membela timnas senior di berbagai ajang, mulai dari kualifikasi Piala Dunia hingga Piala Asia. Meski belum selalu menjadi starter, kehadirannya di bangku cadangan sudah cukup membuat lawan waspada. Egy bukan lagi remaja penuh mimpi. Ia kini adalah pemain matang dengan segudang pengalaman. Ia tahu kerasnya sepak bola Eropa, pahitnya cedera, dinginnya bangku cadangan, dan beratnya tekanan publik. Tapi ia tetap berdiri. Dan itu adalah pencapaian tersendiri. Banyak yang berharap kisah Egy Maulana Fikri belum berakhir. Ia masih muda, baru 24 tahun. Waktu masih berpihak padanya. Jika ia terus bermain konsisten, menjaga fisik dan mental, serta memperkuat kepercayaan dirinya, bukan tidak mungkin Egy akan kembali ke Eropa. Atau lebih hebat lagi, membantu Indonesia mencapai level yang lebih tinggi di panggung internasional. Untuk saat ini, yang dibutuhkan Egy hanya satu, waktu. Dan untuk para supporter, yang dibutuhkan hanya satu hal, kepercayaan. Sebab pemain seperti Egy tak datang setiap generasi. Dan jika dijaga dengan baik, ia bisa menjadi legenda yang kelak diceritakan,
bukan karena mimpinya, tapi karena keberaniannya menggapai mimpi itu. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.